Jateng, saya selalu mengatakan kasihan kalau Mas Kaisang ini diposisikan di berbagai daerah seakan-akan pengangguran politik. Ada yang dulu mengusung pengen di Depok, ada yang di Bekasi, ada yang di Surabaya, ada yang DKI, sekarang paling ramai di Jateng. Karena Mas Kaisang sebetulnya tidak pengangguran politik. Dia sudah punya tugas yang berat sekali sebagai ketua umum partai yang pasti targetnya kan menjadi partai nasional, walaupun 2 kali tidak lolos dalam parliamentary threshold. Dan tidak ada satupun ketua umum partai yang kita lihat maju sebagai level kepala daerah. Ini kasihan bukan hanya Mas Kaisangnya, tapi kasihan PSI-nya kalau diposisikan ketua umumnya hanya akan menjadi kepala daerah, apalagi wakil kepala daerah misalnya kalau terjadi. Jateng ada kesan PSI kemudian kalau misalnya Mas Kaisang menang pun di Jawa Tengah ya hanya partai Jateng, wakil gubernur pula gitu. Padahal kita tahu dalam sistem presidensial fungsi seorang ketua umum itu sangat besar dan biasanya itu tidak terkait malah dengan posisi sebagai seorang presiden, apalagi hanya kepala daerah. Konsultan politik Yunarto membuat politisi PSI, Sherly Tanzil, terlihat naik pitam dalam dialog di Kompas TV. Awalnya, Yunarto memberikan pandangannya terkait ramainya pemberitaan Kaisang bakal maju di Pilgub Jawa Tengah. Namun, menurut Yunarto, Kaisang perlu dikasihani karena sebelumnya ia ditarik kemana-mana, dari Pilkada Depok, Surabaya, Jakarta, hingga akhirnya di Pilgub Jawa Tengah. Menurutnya, sebagai ketua umum partai, ia tidak perlu maju dalam pilkada karena ketua umum partai lebih tinggi daripada jabatan publik tersebut. Artinya, Kaisang sebenarnya tidak sedang menganggur. Banyak permasalahan partai yang perlu diselesaikan oleh dirinya, bukan malah maju dalam pilkada. Saya rasa bebas saja ya kalau ada orang beropini seperti itu, tapi dalam logika saya tidak seperti itu. Parpol itu ada untuk melayani rakyat dan menyerap aspirasi dari rakyat, dari akar rumput, dari semua ranting DPC yang ada di PSI. Dan saat ini memang nama Kaisang itu banyak sekali dielulukan di berbagai daerah, jadi bukannya pengangguran politik. Terima kasih tadi Mas Yunarto sudah mengatakan bahwa Kaisang ini sebenarnya bukan pengangguran politik karena dia berfungsi sebagai ketua umum partai. Jadi saya rasa kita sudah harus sampai pada buanglah ego jauh-jauh. Kalau memang Kaisang diinginkan oleh rakyat, bisa menjadi kepala daerah dan dia bisa membawa sesuatu yang baik untuk Jateng, saya rasa sah-sah saja kalau nanti Mas Kaisang masuk. Dan toh hingga saat ini belum ada dari Kaisang mengatakan bahwa dia akan maju pilkada begitu. Jadi ini saya rasa kita lebih banyak berpolemik ya, padahal Mas Kaisang sendiri belum pernah mengatakan bahwa dia akan maju. Yang ada adalah banyak sekali partai-partai yang menginginkan Mas Kaisang maju. Mendengar paparan dari Yunarto, politisi PSI Sherly Tanzil terlihat tidak nyaman dengan pernyataan Yunarto. Ia lalu menanggapi, jika Kaisang sebenarnya tidak sedang menganggur, majunya Kaisang dalam Pilkada 2024 karena ia ditarik oleh banyak partai. Artinya itu bukan keinginannya sendiri, tetapi didorong oleh masyarakat dan juga partai. Lanjut Mas Ibrahim, menarik tadi saya dengar pernyataan Sheryl yang mengatakan menjadi hal yang sangat lumrah Kaisang misalnya atau PSI mendukung Ahmad Lutfi karena dia karir politiknya dari bawah dalam konteks polisi dan pernah ada di Jawa Tengah sebelumnya misalnya di Solo. Saya berharap sekali teman-teman PSI kembali ke jati diri ketika berbicara mencalonkan seseorang, itu kembali ke bagaimana melihat nilai-nilai demokrasi. Dan Sheryl mengatakan loh, dari bawah. Dan itu yang tidak dimiliki oleh Kaisang. Menurut saya itu yang menjelaskan, jangan-jangan orang Kaisang menyadari ketika dirinya survei lebih tinggi, tapi kalau dia percaya pada nilai demokrasi, dia sadar dia lebih tidak pantas untuk jadi cagup dibandingkan dengan Ahmad Lutfi. Dan ini sesuai dengan pandangan seorang Raja Juli Antoni. Kalau kita lihat 2015 itu pendapatnya menarik sekali, yang mengajak semua parpol rakyat dengan hati nurani untuk melawan politik dinasti karena akan mematikan sendi-sendi demokrasi. Walaupun kalau kita lihat apa yang terjadi dengan naiknya Kaisang menjadi ketua umum hanya dalam 3 hari tiba-tiba menjadi KTA. Sekarang tiba-tiba kemudian ingin menjadi seorang cagup yang kemungkinan diliriknya itu ya karena darah birunya, karena Pak Jokowinya. Nama Kaisang Pangarep disebut paling populer di kalangan masyarakat Jawa Tengah dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Hal itu merujuk hasil survei Indikator Politik Indonesia yang baru saja dirilis. Nama Kaisang bahkan mengalahkan nama-nama populer di Jawa Tengah, seperti Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi
dan selebriti tanah air Raffi Ahmad. Putra Presiden Jokowi ini bisa lebih populer tidak lepas dari peran ayahnya yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa Tengah. 80% warga Jawa Tengah puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Popularitas Kaisang Pangarep berada paling tinggi dibandingkan dengan nama lainnya dengan perolehan sebesar 84,8%. Di urutan selanjutnya ada nama Taj Yassin Maimun 49% dan Irjen Pol Ahmad Lutfi 45,9%. Sementara nama lainnya masih di bawah 50% popularitasnya. Ini saya seperti dejavu dialog pilpres ya. Semua orang mempertanyakan kredibilitas Kaisang dan lagi-lagi isu dinasti politik yang dibawa. Padahal begini, kalau memang dinasti politik yang diinginkan oleh keluarga Jokowi tentunya tidak ke PSI. Kami partai yang dulu diledek partai 0, padahal memang tidak pernah jadi partai 0. Kami di 2019 kami 1,89, nyaris 2%. Nyaris setengah dari PT, Parliamentary Threshold, itu 4%. Dan tahun ini kami 2,8%. Saya rasa ini bukan partai yang seakan-akan korporasi besar atau big giant company ya. Ini adalah partai startup. Jadi saya rasa seorang anak presiden mau merendahkan dirinya masuk ke partai yang istilahnya partai yang selalu dibully karena dibilang kita partai 0, itu sesuatu yang luar biasa dan bukan dinasti politik. Karena kalau banyak orang yang mungkin anak presiden akan masuk ke partai yang sama dengan ayahnya atau ibunya, atau sudah disiapkan karpet merah begitu. Jadi sudahlah, kenapa sih hanya keluarga Jokowi yang tidak boleh berkembang, tapi kalau elit-elit politik lain dari partai lain itu boleh, sampai anak cucu boleh, semuanya nyalek itu boleh, dan semua mesin partai bekerja. Saya rasa ayolah kita harus adil. Saya rasa ya Kaisang itu sama sekali tidak menggunakan privilege serta-merta, tapi dia juga berjuang dari nol. Dia memilih partai yang bahkan belum masuk DPR pada saat dia tahu potensi itu sangat-sangat sulit untuk menaikkan. Kami tangkap. Meski Kaisang berada di atas angin, namun posisinya belum aman lantaran responden yang memilih Kaisang karena faktor ayahnya. Selain itu, 1/4 pemilih Kaisang menyatakan mendukung putra presiden dalam survei ini karena memang belum mengenal nama-nama bakal calon yang lain. Jika dikenalkan antara calon gubernur seimbang, maka elektabilitas Kaisang bisa saja tergerus. Sementara itu, M. Kodari menilai Kaisang lebih condong maju Pilgub Jateng, walaupun saat ini juga diisukan akan maju Pilgub DKI Jakarta 2024. Jika Kaisang menjadi gubernur Jawa Tengah, maka posisi itu akan menjadi panggung untuk melihat kinerja putra bungsu Presiden Jokowi tersebut dalam memimpin daerah. Memang, efek Jokowi di Jawa Tengah punya pengaruh besar yang bisa mendongkrak elektabilitas Kaisang di sana, meski cenderung politis muda yang masih belum punya pengalaman politik pemerintahan sebelumnya. Modal besar tersebut sangat berpengaruh untuk mendongkrak dukungan masyarakat kepada Kaisang di Jawa Tengah. Situasi di Jawa Tengah yang tidak memiliki sosok petahana juga membuat Kaisang tidak memiliki pesaing yang sepadan. Akan berbeda jika Kaisang bertarung di Pilgub DKI Jakarta karena akan berhadapan dengan sang petahana Anies Baswedan. Dengan masuknya Kaisang, akan banyak partai besar berkoalisi melawan siapapun tokoh yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di Jawa Tengah. Saran saya, Mbak Sheryl baca kembali tulisannya Raja Juli Antoni yang bisa membedakan darah biru yang bisa diterima dengan tidak. Berikan contoh dari Senator New York bernama Hillary Clinton. Ini bukan tentang kita menolak darah biru, proses di situ. Dia sah menjadi capres ketika berkiprah lama sebagai seorang senator, ketika melalui proses yang ada secara ketat dalam konvensi Partai Demokrat. Pertanyaan saya, seleksi ketat yang dilakukan oleh seseorang yang dari KTA-nya kemudian menjadi ketua umum. Baik, jangan diulang kembali. Baik, kami